Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh sallallahu Amma wasasan ila Amma wasasan ila Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kalimati tsaniyati. Ini adalah makna kalimat as-tsaniyah. Apa maksudnya kalimat as-tsaniyah? Wahia, adapun kalimat as-tsaniyah asyhadatu li rasuli salatullahi wa salamuhu alaihi. Yang dimaksud dengan kalimat as-tsaniyah adalah syahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persaksian kepada beliau bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan juga utusan-utusan yang lain, para rasul yang lain itu adalah utusan Allah. Di dalam syahadat itu yang pertama kan asyhadu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian setelah itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna yang pertama yaitu tentang persaksian tidak ada Tuhan selain Allah sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa annahu ta'ala ba'atsa rasulan nabiyyal ummiyal hadiyal quraisyah Muhammadan bi risalatihi ila kaffatil arabi wal ajam. Wa annahu, dan sesungguhnya adapun Allah Ta'ala ba'atsa, ialah telah mengutus. Siapa Allah? Mengutus ar-rasula kepada utusan, an-nabiyya yang menjadi nabi, al-ummiyya yang ummi, al-hadiyya yang memberi petunjuk, al-qurasyiyya yang bangsa Quraisy. Siapa itu? Muhammadan, berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birisalatihi, dengan membawa risalah Allah, birisalatihi dengan membawa, birisalatihi dengan risalahnya Nabi Muhammad. Risalahnya itu ila kaffatil arabi, kepada seluruh orang Arab, wal ajami, dan orang non Arab, wal jinni, dan juga kepada jin, wal insi, dan juga pada manusia. Sehingga fanasakha, maka menghapus apa syariatnya Rasulullah, bisyara'ihi, terhadap syariatnya fanasakha, maka menghapus siapa Allah bisyara'ihi, dengan syariatnya Nabi Muhammad, asyara'i'a, kepada syariat-syariat sebelumnya, illa, kecuali maqarrara, yang telah menetapkan siapa Allah. Dengan diutusnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, maka syariat-syariat yang sebelumnya dihapus oleh Allah. Wa faddala, dan mengutamakan siapa Allah hu, kepada Nabi Muhammad, ala sairil anbiya'i, dari para nabi yang lain. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allahu kepada Nabi Muhammad sayyidal bashari, akan sayyidnya manusia. Wa mana'a, dan mencegah siapa Allah kamalal imani, akan kesempurnaan iman.
bi syahadatit tauhidi dengan persaksian pertauhidan, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa huwa adapun syahadatut tauhid qaulu la ilaha illallah, ialah lafal la ilaha illallah. Itu adalah syahadatut tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Keimanan itu tidak bisa sempurna hanya dengan mentauhidkan Allah. Malam yaktarin, selama tidak bersamaan, biha dengan syahadatut tauhid, syahadatu rasuli, apa persaksian akan Nabi Muhammad. Wa huwa adapun syahadatu rasul, qauluka adapun perkataanmu, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbarahu anhu minad dunya wal akhirah. Wa alzama, dan menetapkan siapa Allah al khalqa akan para makhluk, tasdiqahu akan membenarkannya, akan membenarkan akan Nabi Muhammad, akan syariatnya Nabi Muhammad. Tasdiqahu membenarkan Nabi Muhammad fi jami'i ma, dalam segala sesuatu, akhbara yang telah mengabarkan siapa Nabi Muhammad, anhu dari Allah, minad dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Semua makhluk harus membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Semuanya wajib dibenarkan, wajib diyakini oleh para makhluk. Wa annahu, sesungguhnya adapun Allah, la yakbalu, ialah tidak menerima siapa Allah, iman abdin, akan iman seseorang, hatta yu'mina, sehingga beriman siapa abd, bima akan sesuatu, akhbara yang mengabarkan siapa Rasulullah, siapa Nabi Muhammad, anhu dari ma ba'dal mauti, setelah mati. Allah tidak akan menerima imannya seseorang kecuali dia itu beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad setelah matinya. Apa itu awwaluhu, adapun berita, informasi yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad setelah mati, su'alu mungkarin wa nakirin, adalah pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Wahuma, siapa itu mungkar dan nakir? Wahuma syahsani muhibatani hailani yaqidanil abda fi qabrihi sawiyan. Mereka adalah dua personel yang tak dapat dikompromi lagi, dan juga tidak mengenal perbedaan hamba, bahwa mereka semua di dalam kubur itu sama. Zaruhin wa jasadin, memiliki ruh dan juga memiliki jasad. Fayas'alanihi, lalu bertanya siapa malaikat mungkar dan nakir, hi akan abd, anit tauhidi, tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, wa risalati, dan juga tentang risalah kenabian. Wa yaqulani, dan bertanya siapa malaikat mungkar dan nakir, lahu, kepada abd, ma rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Wa huma, dan adapun keduanya itu malaikat mungkar dan nakir, fattani, ialah menguji,
fattana menguji keduanya, al-qabri fattanal qabri menguji keduanya itu di kuburan. Mereka lah yang menguji. Nanti ujiannya tidak cukup bukan ujian di sekolah saja. Nanti ketika kalian sudah mati akan diuji. Benarkah ujian jawabannya? Kalau jawabannya benar, maka kalian akan lulus. Kalau jawabannya salah, ujian yang ditanyakan oleh malaikat jawabannya salah, maka kalian akan disiksa di kubur. Wa su'aluhuma, adapun pertanyaannya beliau berdua, malaikat Munkar dan Nakir, awwalu fitnatin adalah awalnya ujian. Ta'ridu yang menjumpai siapa abad ba'dal maut, setelah mati. Ujian pertama yang akan dijumpai oleh hamba ketika meninggal adalah pertanyaannya malaikat Munkar dan Nakir tentang keesaan Allah, tentang risalah Nabi Muhammad. Wa ayyumina, itu yang pertama. Wa ayyumina, dan juga beriman siapa abad bi adzabil qabri, terhadap azab kubur, azab kuburan, bahwa di dalam kubur itu nanti ada siksa dan juga ada nikmat. Wa annahu, dan sesungguhnya adzabul qabri haqqun, itu adalah benar adanya. Wa hukmuhu, dan hukumnya Allah di kuburan itu adlun, adalah adil. Alal jismi wa ruhi ma yasha'u, alal jismi atas jasad, wa ruhi dan ruh, ala ma yasha'u berdasarkan kehendaknya Allah. Wa yu'mina bil ba'si wan nusyuri, wal yu'mina, dan juga iman siapa abad bil ba'si, akan dibangkitkannya kembali, wan nusyuri, dan kehidupan setelah mati. Kita juga harus iman bahwa nanti ketika kita sudah mati akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan dihidupkan kembali. Wa annahu ta'ala yuhyil idhama wa hiya ramim. Wa annahu, dan sesungguhnya adapun Allah Ta'ala yuhyi, ialah menyatukan siapa Allah al-idhama, akan tulang-tulang, wa hiya, adapun tulang itu ramim, yang sudah hancur. Kama, sebagaimana ansya'a, menciptakan siapa Allah akan idham awwala marah, pertama kali. Kelak Allah akan menciptakan, akan menyatukan tulang benulang yang sudah hancur sebagaimana dulu Allah menciptakannya, akan kembali utuh seperti sedia kala. Wa yaridu ar-ruha, wa yaridu, dan mengembalikan siapa Allah ar-ruha, akan ruh, fil jasadi, pada jasadnya, kama huwa fid dunya qablal mauti, sebagaimana di dunia sebelum mati. Ruh akan dikembalikan lagi ke jasadnya sebagaimana kita masih di dunia. Wa yaj'aluhu syahsan sawiyan, dan Allah menjadikan kepada seseorang itu sawiyan, sama seperti semula. Wa yu'mina, dan juga iman, itu yang selanjutnya. Wa yu'mina, dan iman siapa abad bil mizani, akan neraca, dzil kaffataini, yang memiliki dua daun neraca. Ada sisi kanan, ada sisi kiri, ada sisi yang baik dan ada sisi yang jelek. Nah, nanti akan ada dua timbangan, ada dua itu. Wal lisani, dan juga mizan neraca itu memiliki lisan, bisa berbicara nanti. Wa sifatuhuma, adapun sifatnya mizan, fil idhami misla tibakis samawati wal ardi, sifatnya keduanya itu di dalam keagungannya, misla tibakis samawati, seperti lapisan-lapisan langit dan bumi. Besar berarti ya. Kalau mizannya itu, neracanya itu seperti lapisan langit dan bumi, kan besar sekali berarti. Tuzanu fihima al-a'malu bi qudratillahi ta'ala. Tuzanu, ditimbang, fihima, pada
kafain pada dua daun telinga itu, daun timbangan itu, al-a'malu apa amal-amal biqudratillah berdasarkan kehendak Allah. Dia akan ditimbang di situ. Yang baik taruh di sebelah kanan, yang kiri ditaruh sebelah kiri. Yang jelek akan ditaruh di sebelah kiri. Mana berat timbangannya. Wasanju sesuatu yang ditimbang yauma idzin ketika itu masakilu dzarrah, sekecil dzarrah pun, sekecil atom pun, wal khardal dan sekecil biji sawit pun, tahqiqan itu akan terrealisasi litamamil adli karena sempurnanya keadilan Allah. Sekecil apapun, walaupun seperti biji sawi yang sangat kecil atau sebesar atom yang sangat kecil itu, yang tak bisa dibagi lagi, itu akan tetap dihitung oleh Allah. Wa tutrahu kemudian diletakkan sifatul hasanat, sohaiful hasanati apa kebaikan-kebaikan seseorang fi kafatin nuri di sisi di daun telinga yang bercahaya. Kemudian kebaikan-kebaikan seseorang itu akan diletakkan di neraca atau di daun timbangan itu yang dipenuhi dengan cahaya. Fayuthkilu kemudian memberatkan, fayuthkulu kemudian memberatkan siapa Allah bihak akan timbangan itu. Fayuthkilu kemudian menjadi berat biha dengan sohaifil hasanat fi kafatin nur al mizanu apa timbangan. Kemudian gini aja. Fayuthkilu kemudian memberatkan siapa Allah biha terhadap timbangan itu, biha terhadap kebaikan seseorang, al mizan akan timbangan, ini aja. Fayuthkilu kemudian berat, itu jadi fa'il saja mizannya. Fayuthkilu kemudian berat biha sebab ditaruh di cahaya, kebaikan itu ditaruh dengan cahaya, al mizanu apa timbangan, ala qudrati darajatihi sebab karena atau berdasarkan kekuasaan derajatnya hasanat yang diberi dengan cahaya itu indallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala bifadlillahi. Ini tapi tonton, yang harus dicatat adalah bifadlillahi, itu semuanya adalah karena karunia dari Allah. Watutrahu dan juga diletakkan sohaifus sayyiati apa kejelekan-kejelekan seseorang fi kaffatiz zulmati di kegelapan, di sisi di daun timbangan yang gelap itu. Ya fayakhiffa sehingga menjadi ringan biha dengan kegelapan itu, al mizanu apa timbangan, bi'adlillahi dengan keadilan Allah Ta'ala. Kita juga harus beriman bahwa nanti di hari kiamat akan ada neraca, yang mana neraca itu memiliki dua sisi. Ada sisi kanan, kalau kita ibaratkan ada sisi kanan dan ada sisi kiri, dan juga memiliki lisan yang akan bisa berbicara. Sisi kanan, kebaikan-kebaikan seseorang akan ditaruh di sisi kanan yang dipenuhi dengan cahaya, sehingga akan lebih memberatkan, timbangannya akan lebih berat. Kemudian yang kejelekan-kejelekan itu akan ditaruh di sisi kiri yang dipenuhi dengan kegelapan, sehingga itu akan lebih ringan kelihatannya. Itu semuanya adalah bentuk fadl dari Allah dan juga bentuk keadilan dari Allah. Kita harus yakin teman-teman kepada semuanya. Nah, pertama kita yakin yang ma ba'dal mauti itu yakin terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir.
Kemudian juga kita harus yakin bahwa nanti di kubur ada azab dan juga ada kenikmatan. Dan juga kita harus yakin bahwa nanti kita akan dibangkitkan kembali. Kita juga harus yakin bahwa akan ada timbangan yang menimbang kebaikan, amal kebaikan seseorang dan juga amal keburukannya. Sehingga karena kalau kita yakin kepada itu semuanya, niscaya kita kalau mau melakukan perbuatan yang buruk, kita akan berpikir 2 kali atau kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kejelekan. Sehingga kita tidak jadi berbuat kejelekan. Sampai di sini dulu, semoga manfaat, semoga istiqomah.